Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Ini sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kemarin ya Bapak, terkait dengan permohonan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh Bapak mungkin sebelumnya ada waktu Bapak? Ya, siap, ada. Oke, ya, berarti kita untuk hari ini sesuai dengan kesepakatan kita bisa untuk berbincang-bincang terkait dengan agenda wawancara tersebut nggih Bapak? Ya, Mohon waktunya sebentar nggih. Siap. Baik, dan mungkin sebelumnya Pak Pri bisa menyampaikan terlebih dahulu memperkenalkan profil dari Pak Pri terlebih dahulu Bapak, monggo. Ya, siap Bu. Jadi nama saya DRS Supriyanto MPD. Saya yang bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Buja ini sejak bulan September tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kira-kira ini sudah 4 tahunan, Bu. Berarti sudah cukup banyak mengenal tentang SMA Negeri 1 Bojang ya Bapak nggih? Iya, saya kira sudah cukup ya. 4 tahun itu sudah banyak hal yang kita hadapi dan kita pelajari bersama. Oke, berarti ini nampaknya sesuai dengan apa nanti yang akan kami tanyakan Bapak, karena memang dengan pengalaman Bapak berada di SMA Negeri 1 Boja yang sudah cukup lama, nampaknya sangat-sangat sudah memahami, mengerti di karakter masing-masing dari Bapak dan Ibu guru dan juga apa yang ada di dalam sekolah ngoten nggih Bapak nggih? Iya, siap. Baik, saya akan mempertanyakan dulu Bapak untuk yang pertama terkait dengan apa yang ditugaskan kepada kami di demonstrasi kontekstual sebagai tugas calon guru penggerak di angkatan yang ke-7. Barangkali Bapak dapat menceritakan terkait dengan bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan Bapak, termasuk dalam kategori dilema etika atau termasuk dalam kategori bujukan moral saat Bapak menghadapi kasus-kasus yang ada di SMA Negeri 1 Boja Bapak. Siap ya. Jadi terkait bagaimana mengidentifikasi suatu permasalahan ya. Paling tidak secara umum dulu ya Bu ya. Jadi kita bisa mendapatkan atau mengetahui adanya permasalahan itu yang pertama itu satu dengan pengamatan secara langsung. Nah, itu kita bisa berkeliling, kita bisa melihat suasana di sekolah, kita bisa mengamati Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru itu juga bisa kelihatan ya memang hari ini kok kelihatannya kok marah, nah kok sedih, kok gelisah, nah itu pasti ada masalah. Nah itu tentang kami mencoba juga mendekati, menggali apa yang terjadi. Itu dengan seperti itu kita akan bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian juga kita juga melaksanakan dengan cara pemantauan. Jadi pemantauan setiap kegiatan, setiap event itu kita laksanakan. Kalau pemantauan itu kita bisa melibatkan teman-teman kita yang lain, Bu. Jadi tidak harus saya sendiri. Jadi mantau itu bisa lewat teman sejawat, bisa lewat warga sekolah yang lain. Itu bisa. Jadi barangkali saya tidak melihat secara langsung, tapi dengan ada beberapa teman yang kami tugasi untuk mantau itu bisa memberikan informasi dan itu bagus ya untuk identifikasi masalah itu bisa. Kemudian dengan cara supervisi pembelajaran di kelas. Nah, kita masuk itu pasti kita bisa mengidentifikasi masalah. Bisa juga tidak hanya permasalahan yang ada dalam pengajaran, tapi bisa juga melibat ke yang lain. Kan kita bisa melihat kemampuan Bapak Ibu guru, kita juga melihat langsung kondisi anak-anak, itu bisa ada hal yang bisa kita dapatkan. Itu dengan supervisi ya Bu ya. Kemudian juga kita juga dengan melihat dokumentasi Bu, dokumen. Ya, dokumen misalnya agenda pelajaran. Itu bisa kita lihat Bu, siapa yang aktif, isiannya bagus, rapi atau ada banyak yang lowong, nah itu pasti ada masalah. Nah, itu dokumentasi ya, itu penting. Ada juga anak-anak mungkin absennya banyak sekali. Nah, itu juga lewat dokumentasi kita bisa melihat pasti ada masalah. Itu. Kemudian juga lewat
kita mengadakan rapat ya Bu. Rapat itu kan di sela-sela rapat kita juga mengakomodasi masukan, saran dan sebagainya. Itu pasti ada hubungannya dengan masalah. Ya, entah masalah untuk meningkatkan, memajukan sekolah atau masalah yang pelik yang harus segera diatasi. Itu bisa lewat itu. Bisa lewat refleksi bersama. Ya, refleksi itu juga ada dua hal. Berarti ada yang positifnya apa, ada yang negatif apa. Nah, yang negatif ini kan mesti masalah ya. Kemudian juga lewat penilaian kinerja guru ya, guru maupun non guru. Nah, kita kalau kita melaksanakan dengan benar di dalam penilaian kinerja, kita akan juga bisa menemukan Bapak Ibu guru itu ada masalah tidak. Ya, kalau kinerja jujur lebih banyak juga dalam pelajaran ya Bu ya, tapi juga sebetulnya bisa dalam hal yang lain, hubungannya dengan teman yang lain seperti apa itu bisa. Ya, ini kan. Kemudian juga lewat hasil PPKS. Kepala sekolah itu kan dinilai. Oh iya, Pak. Nah, dinilai itu pasti nanti kita akan ditunjukkan juga. Ini kekurangan, kelemahan yang harus diperbaiki. Nah, berarti kita mendapatkan masalah. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi banyak sekali. Iya, luar biasa sekali ya Pak cara-caranya. Kalau ini Bapak, terkait dengan bagaimana Bapak memilah apakah itu termasuk dalam kategori bujukan moral, di mana bujukan moral itu kan artinya bahwa ada dua hal Bapak, yang satu benar, tapi yang satu lagi kita mengalami pertentangan Bapak. Yang satu benar, tapi yang satu itu akan bertentangan menurut hukum, atau mungkin permasalahan tersebut nanti erat kaitannya dengan yang kita istilahkan nanti dengan dilema etika Bapak, di mana di dalam dilema etika itu nantinya barangkali kita atau di suatu kegiatan akan menghadapi suatu permasalahan pertentangan. Ini sebenarnya tidak boleh, tapi karena rasa kasihan semacam itu, apakah Bapak Supriyanto pernah mengalami kejadian yang seperti itu Bapak? Ya, jadi permasalahan itu kompleks gitu ya, dari yang sederhana, rumit, ada yang dampaknya tidak dampak begitu masif, tapi ada dampak yang begitu tidak baik. Nah, itu kalau seperti itu kita memang harus hati-hati, harus bijaksana ya dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang jelas dengan keputusan kita itu jangan sampai membuat orang lain down, gitu ya. Harus tetap memberi semangat. Ya. Atau mungkin bisa berikan contoh ya Bu ya. Oh iya Pak, Pak. Barangkali pernah memang terjadi satu kasus tertentu di sekolahan yang mana itu adalah merupakan salah satu contoh dilema etika mungkin ya Bapak? Iya, misalnya begini. Kami melihat dari hasil pantauan dan juga dari informasi, ada beberapa Bapak Ibu yang ini sebenarnya tidak salah, memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pelajaran di sekolah. Tapi karena anak yang diberi tambahan itu anak yang mampu, motivasinya besar, dukungan orang tuanya tinggi, kadang-kadang dia memberikan tip, berikan sekedar upah bagi Bapak Ibu guru, yang memberikan tambahan di luar jam dan dia juga lelah istirahat. Nah, ini kalau seperti ini, kalau dilaksanakan di sekolah, tentu ada hal yang tidak baik Bu, karena di sekolah itu harus bebas pungutan. Dan juga anak yang tidak mampu tidak boleh tahu bahwa itu mendapatkan pelayanan khusus, tapi dia memberikan ya semacam imbalan. Nah, ini kalau langsung dipotong nggak boleh. Ya, itu juga sebetulnya rugi kita. Nek terputus ya, karena tidak jadi les itu ya rugi. Saya kalau anak itu harus mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kalau akan di sekolah ya harus dipahami. Tolong tambahan pelajaran yang seperti itu dilanjut, tapi satu, tolong tidak di sekolah, cari tempat, mungkin di tempat anak, ke rumah anak atau tempat guru, terus monggo dicari yang aman. Tapi saya yakin dengan tambahan jam itu akan menambahkan hasil, ya hasilnya akan lebih baik. Nah, kalau saya sebenarnya dalam hati saya itu selalu mendorong teman-teman itu mencari tambahan yang lain. Ya, tapi hanya saja sekarang itu bicarakan Pak Gubernur itu bebas pungutan, bantang atau pokoknya orang nggak uang. Nah, ini yang kadang-kadang yang kita harus bijak dan juga jangan sampai tidak memotivasi guru maupun anak untuk menambah
Iya, betul Bapak. Memang tidak dipungkiri Bapak, nampaknya kalau mungkin hanya mengandalkan belajar di sekolah saja, tentunya siswa itu juga akan merasa kurang, apalagi di tengah persaingan yang luar biasa ini. Memang siswa sendiri harus punya trik tersendiri untuk dapat menguatkan harus seperti apa untuk proses mereka melakukan pembelajaran, dan mungkin bisa di luar atau mungkin kebetulan itu malah sebenarnya satu langkah yang bagus, cuman mungkin seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Pri, karena kan juga untuk mengantisipasi ya Bapak, biar nanti rekan-rekan yang lain juga tidak begitu merasa kesenjangan yang terlalu besar nampak, apalagi itu posisi di sekolahan ya Bapak. Tidak boleh. Iya. Kemudian kalau misalnya Bapak, selama ini pada waktu Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu sendiri di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Boja ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana cara Pak Pri untuk menyelesaikan kasus tersebut Bapak? Barangkali pernah mengalami kasus-kasus yang modelnya seperti itu Bapak? Jadi begini, jadi kalau ada dua pendapat atau dua tindakan yang berbeda, sama-sama ingin memajukan, tetapi sebenarnya dua-duanya itu bertolak belakang. Walaupun sama-sama inginnya inginnya semua berjalan dan punya ending untuk memajukan sekolah. Nah, ya seperti itu. Maka yang kita lihat, yang kita pertimbangkan satu kebermanfaatannya. Ya, kebermanfaatannya itu dari A, kita pilih A atau pilih B, dan gitu ya. Itu mana yang lebih bermanfaat. Yang kedua, mana yang risikonya lebih kecil. Ya, pasti kalau sesuatu yang kontroversi itu kan ada risiko. Iya, betul. Satu digulkan, yang ini jelas kan tidak terima. Kan begitu. Makanya dua-duanya harus dipahamkan, saling sedikit toleransi, legowo, diambil yang manfaatnya lebih banyak, lebih tinggi, dan yang risikonya yang lebih sedikit. Ya, kata kunci itu sebenarnya. Iya, ternyata banyak sekali kata kunci yang harus kita pegang ya Bapak. Jadi tidak semata-mata mungkin kita membela satu atau membela yang lainnya, tapi memang ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ke belakang, yang mana tentunya dipilih mana yang mungkin tingkat resikonya lebih sedikit ngoten nggih Bapak nggih. Kemudian terkait dengan pemecahan suatu masalah Bapak, kalau boleh bisa diceritakan bagaimana selama ini proses langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilaksanakan selaku kepala sekolah pada waktu menyelesaikan kasus-kasus yang muncul Bapak? Jadi begini ya, jadi masalah itu kan kita mengetahuinya datangnya bisa dari kita sendiri, dari lewat pengamatan atau pemantauan, bisa juga lewat informasi pihak lain ya. Kalau ada masalah yang melibatkan 2 atau 3 pihak, maka yang pertama kita memanggil yang bersangkutan. Kita konfirmasi dulu. Benar enggak ini yang isu yang berkembang atau yang banyak orang mengatakan seperti ini itu benar enggak pada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Ya, dikonfirmasi dulu. Jangan-jangan yang melakukan tidak merasa melakukan ya, tapi heboh, sudah heboh. Nah, itu maka yang pertama konfirmasi dulu, semua pihak itu konfirmasi dulu kebenarannya ya. Yang berikutnya kalau kita lihat memang masalah itu nyata ada, maka harus segera diselesaikan. Caranya bagaimana? Dicari akar permasalahan dulu. Yang penting kata kunci harus cekal akar permasalahan dulu. Pemicunya apa dulu? Nah, itu. Kalau akar permasalahannya itu sudah dapat, itu maka kita cari solusi atau alternatif yang dalam kutip bisa menguntungkan atau bisa membenahi kedua belah pihak, bisa memberikan. Tapi sekali lagi jangan sampai satu menjatuhkan, satu memuji. Ya, itu akan tidak baik. Semua diberi semangat, toh kita satu keluarga itu. Ada yang mungkin menyimpang, ada yang itu ya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka diupayakan selesai, ya selesai itu ya lahir batin kan begitu ya, dengan pendekatan
kelembagaan dan sebagainya. Tapi intinya harus tahu tadi kepegang akar masalah dan solusi yang paling tepat. Ya, paling tepat untuk kedua belah pihak. Jangan yang paling tepat untuk satu pihak, itu pun tidak bisa. Ternyata memang sangat rumit nggih Bapak, rumit dan berat menjadi seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu harus bisa bersikap bijaksana agar nanti tidak melukai salah satu pihak atas kebijaksanaan yang dikeluarkan atau disampaikan, dan nampaknya memang harus berhati-hati sekali saat akan menyampaikan suatu argumentasi tertentu, karena apa yang sudah keluar untuk kemudian ditarik kembali itu kadang-kadang agak susah juga nggih Bapak nggih. Kemudian terkait kita ingin melihat Bapak, selama ini apakah proses penyelesaian suatu masalah itu sudah melakukan jawaban yang cukup efektif, kemudian penyelesaian-penyelesaian yang dilaksanakan selama ini pada kasus-kasus yang dihadapi itu apakah sudah memang sesuai dengan apa yang di ini ya Pak, barangkali sebelumnya sudah, oh nanti kalau menghadapi seperti ini saya harus seperti ini, semacam itu Bapak? Ya, jadi ini kan realitas saja ya, apa yang terjadi, beberapa permasalahan ini kami menganggap itu bisa selesai ya, bisa selesai. Memang namanya masalah itu kan kadang ada yang beruntun ya, ada yang beruntun satu masalah selesai terjadi lagi, disusul yang lagi itu seperti itu. Tapi dengan prinsip itu saya yakin bisa selesai, walaupun masih perlu dimonitor atau dipantau lagi ya. Ini sudah selesai, tapi betulkah tuntas? Nah ini masih perlu dimonitor. Jadi teman-teman yang pernah bermasalah dan ini tetap harus ada perhatian khusus. Ada perhatian, jangan sampai ya satu timbul lagi kan gitu ya. Itu perlu, artinya tetap ada perhatian lagi ya. Berarti ada tetap semacam pemantauan tindak lanjut gitu Bapak. Jadi tidak berhenti manakala kita menyampaikan satu permasalahan terus dianggap oh ini sudah clear, tapi kita akan terus berusaha untuk membawa apa yang sudah baik, yang sudah kita usahakan untuk dapat berjalan dengan lancar itu tetap berjalan dengan lancar untuk ke depan seterusnya. Begitu ya Bapak nggih. Ya. Kemudian barangkali Bapak dalam penyelesaian suatu kasus yang pernah dialami di SMA Negeri 1 Boja khususnya, tentunya terkadang menemui tantangan-tantangan yang tentunya tantangan itu akan selalu mengiringi dari beberapa macam kasus-kasus yang mungkin muncul. Bagaimana Bapak tindakan yang dilakukan manakala menghadapi satu tindakan atau satu tantangan tersendiri dalam kasus yang muncul tersebut Bapak? Oke, jadi untuk menyelesaikan suatu masalah memang kadang-kadang tidak mudah ya. Artinya alurnya sudah kita laksanakan, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kadang-kadang belum sepenuhnya berhasil kan gitu ya. Ya itu memang ya harus ini ya, tantangannya itu banyak. Tantangan itu kalau di SMA Boja itu sebetulnya kalau saya boleh mengatakan ya rumit ya. Jadi gaps antara guru satu dengan guru yang lain pun tinggi artinya yang satu yang pengabdiannya tulus ikhlas luar biasa, tapi ada juga yang pengabdiannya katakan kurang ya, kurang disiplin ya, kurang hati-hati, kemampuannya ada yang kemampuannya luar biasa, tapi ada kemampuannya yang terbatas ya, sangat terbatas. Itu juga kendala ya. Ada yang punya ini karakternya juga bermacam-macam ya, gapnya bermacam-macam, ada yang mudah marah, ada yang mudah tersinggung, tapi ada yang sabar dan justru ada yang menguatkan kami. Nah itu ada yang menguatkan ke kami juga dari teman-teman itu, ada kalau ada masalah itu ada juga yang membantu kami menguatkan. Pak, ini seperti ini memang. Ya berarti terkadang memang saat kita menyelesaikan suatu masalah, barangkali kita memang memerlukan orang lain juga ya Bapak, untuk menghadapi tantangan yang mengikuti dari suatu kasus yang muncul di belakang mengiringi satu kasus tersebut, semacam itu Bapak. Jadi kita juga harus istilahnya kolaboratif juga ya. Jadi
di lingkungan kita, teman-teman kita itu kan bisa kita petakan, ya. Mana yang sudah punya kedewasaannya tinggi, mana yang bisa jadi contoh teman-teman, mana yang bisa mempengaruhi teman-teman, mana yang suka bikin gaduh, katakanlah seperti itu ya. Ya itu kita Iya. petakan, ya itu pasti ada ya, sekolah itu pasti ada kendala, jadi ada cobaan itu pasti, tapi jangan sampai berdampak yang luar biasa dan merugikan kita semua, intinya seperti itu. Tapi perselisihan, ya tidak ada kontroversi itu pasti saya. Ya, ya kita Terutama misalnya ini, ya, mungkin karena SDM-nya juga semakin banyak ya Bapak, jadi otomatis kasus yang muncul, yang mengiringi itu juga akan semakin banyak juga, dan diperlukan seperti tadi yang telah Pak Pri sampaikan, luar biasa sekali Bapak. Artinya memang dibutuhkan kekuatan tidak hanya dari kita sendiri, tapi kita juga akan melibatkan orang lain juga. Nah Bapak, sekarang bagaimana Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Bapak mempunyai ini penjadwalan tersendiri? Mungkin nanti akan saya selesaikan nanti saja. Atau bagaimana Bapak dalam proses penyelesaian kasus tersebut? Manakala menemui satu kasus tertentu, Bapak? Jadi begini, jadi kalau ada kasus itu memang harus kita cermati betul. Kasus ini urgen sekali atau tidak begitu ya. Jadi kasus kadang-kadang kan satu belum selesai, satu lagi ada satu lagi. Maka yang dilihat itu urgensi itu. Bisa juga ya karena kasus itu kalau tidak ditangani berdampak besar, maka segera harus selesai hari itu juga. Tapi ada kasus-kasus yang bahkan tidak diselesaikan saja bisa hilang sendirinya. Oh iya. Itu bisa kan gitu Bu, dengan waktu itu hanya diam aja itu oh ya wes paling dewi. Oh iya. Tapi ada kasus-kasus yang memang harus hari itu selesai. Itu katakanlah contoh ada lapor grup. Oh iya. Ya, lapor grup yang dilaporkan SMA dianggap melakukan hal yang melanggar. Iya. Nah, maka hari itu kita panggil apa yang bisa, yang siapa kita cari akar masalah tadi siapa, yang harus kita hubungi siapa, ya harus segera. Kalau bisa 24 jam selesai. Ya gitu ya. Jadi kita lihat dampak yang ditimbulkan dari masalah itu. Kalau dampaknya nanti akan sangat merugikan kita, memang harus segera. Ya, berarti memang kita sebagai pemimpin itu memang harus benar-benar bisa memetakan ya Bapak. Jadi artinya apakah tingkat dari urgensi dari suatu kasus itu, apakah memang harus diselesaikan saat itu juga, atau nanti bisa diselesaikan dalam tenggang waktu tertentu, bahkan mungkin dengan pendekatan-pendekatan khusus kita bisa secara otomatis akan memunculkan kesadaran dari pihak-pihak yang berkasus untuk masalahnya itu dapat terselesaikan dengan sendirinya, begitu ya Bapak ya. Kemudian Bapak, selama Bapak melaksanakan penyelesaian suatu kasus Bapak, apakah selama ini kalau tadi Bapak sepintas sudah menyampaikan ada pihak-pihak tertentu yang memberi support, memberi dukungan. Berarti kan memang ada pihak-pihak yang lain yang turut mendukung terselesaikannya suatu kasus. Apakah juga ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul di SMA Negeri 1 Boja, Bapak? Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin agak menghambat, tapi ada yang juga membantu atau mensupport ya. Itu ya kata kunci sebetulnya komunikasi kita harus komunikasi kita dengan semua pihak itu harus cair. Kita harus jangan menonjol memihak ke satu kelompok, satu orang individu itu tidak boleh terlibat ya. Jadi kita ke semua itu sama intinya gitu ya. Ke semua orang itu harus sama ya, walaupun mungkin ada yang perlu perhatian khusus, ada yang ya komunikasi kita harus kita jaga dengan baik, kekeluargaan kita jaga dengan baik, kita jaga ke semua teman itu sama, bahkan kita membaur seolah-olah kita sama dengan mereka, bukan atasan mereka. Nah itu pendekatannya mudah ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tanya saja sudah ada Pak ini loh Pak, saya tuh punya ini loh, ada masalah ini loh Pak menurut saya.
Sudah bercerita Itu sendiri udah ya Bapak sekali. ya. Nah, harapan seperti itu yang membantu kita. Itu kami dapatkan di sini juga. Jadi macam-macam ya, ada yang sedikit saja jadi masalah, tapi ada juga satu pihak. Ya kalau dalam agama itu inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Ya itu yang layakan. Dan itu betul. ya mungkin itu sebagai pengalaman yang sangat berharga ya Bapak, yang mungkin kita akan menemui banyak pengalaman ya memang dari tempaan kasus yang muncul. Kalau mungkin tanpa adanya satu kasus kita tidak bisa banyak belajar untuk kemudian mengenal orang lain. Mungkin kita hanya berkutat pada diri kita sendiri semacam itu Bapak. Selama Bapak berada di SMA Negeri 1 Boja Bapak, tentunya telah banyak pengalaman-pengalaman berharga, terlebih dengan pelajaran-pelajaran atas kasus-kasus yang luar biasa banyak, sekolahan yang besar, kemudian sumber daya manusia yang lumayan banyak, bahkan mungkin banyak sekali di sini terkategorinya. Tentunya memunculkan pengalaman-pengalaman yang berharga juga. Barangkali Bapak bisa sekedar sharing, bercerita kepada kami semuanya Bapak, terkait dengan pengalaman berharga Bapak terima tersebut Bapak. Jadi kan masalah itu kan selalu ada, selalu muncul ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Gitu. Jadi yang pelajaran kita ya satu, kita tetap harus responsif ya, tetap harus selalu ya hati-hati ya. Responsif itu ya selalu mendengarkan apa-apa yang terjadi ya. Jadi kadang-kadang kita hari ini bisa tertawa, bisa senang-senang, tapi telinga kita harus tetap kita pasang, mata kita pasang, dan apapun yang berpotensi menimbulkan masalah itu harus segera kita antisipasi. Ya, itu kemudian harus selalu jaga kondusif, sekolah itu kondusif, karena setiap masalah ketika sekolah itu tidak kondusif itu jadi rumit lagi. Tapi kalau sekolahnya sudah kondusif, ada 1-2 letupan itu lebih mudah. Gitu ya, lebih mudah. Jadi bagaimanapun juga kondisi kita jaga kondusif, itu pelajaran hidup. Ya, bagaimanapun. Misalnya kalau sudah tidak kondusif, apalagi saling berpihak, saling mendorong permusuhan, itu mudah sekali terus terang untuk pimpinan pun, kepala sekolah itu juga pengalaman banyak yang kesulitan, bahkan sampai harus tergeser karena memang kurang antisipatif itu. Tapi saya yakin sebetulnya teman-teman kalau kita ini masih punya komitmen hanya perbedaan karakter dan kemampuan dan sebagainya yang buat dinamikanya seperti ini. Ternyata memang menjadi seorang pimpinan itu tidak mudah ya Bapak. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan mungkin dengan hati, mendengarkan secara keseluruhan dan tidak berhenti untuk mengetahui berbagai macam hal, terus belajar untuk selalu mengikuti apa yang ada khususnya di lingkungan itu sendiri, dan tidak boleh juga mengedepankan rasa ego kita sendiri ya Bapak. Mungkin kalau diminta memilih kadang-kadang tidak ingin ya Bapak, ada banyak kasus itu secara pribadi mungkin kita tidak pengen, kita pengennya yang ya damai, yang nyaman-nyaman saja begitu. Tapi namanya satu kehidupan itu pastinya akan banyak masalah yang mengikutinya, karena memang akan ada banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas pengalaman yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Pri, khususnya kepada saya individu, dan itu akan sangat menjadikan bekal bagi saya pribadi untuk ke depan belajar bagaimana membawa diri apabila mungkin saya ditempatkan di tempat yang baru, menghadapi sekian banyak sumber daya manusia yang tentunya beraneka macam keinginan, beraneka macam karakter, sifat dan sebagainya yang saya pribadi mungkin
sementara ini masih menganggapnya itu adalah merupakan hal yang sepele. Terkadang kami yang berada di bagian bawah itu menganggap, "Kenapa Bapak kepala sekolahnya seperti ini?" Karena kita belum berada di posisi seperti itu. Jadi hanya terkesan menyalahkan saja. Tapi saat mungkin kita berada dalam posisi seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Pri, pengalaman-pengalamannya memang kemudian saya pribadi jadi menyadari ternyata memang sangat berat sekali untuk menjadi seorang pimpinan semacam itu, Bapak. Terima kasih atas waktu, atas sharing pengalaman yang luar biasa berharga kepada saya. Semoga bermanfaat menjadi pengalaman saya ke depan. Matur nuwun sekali lagi Pak Pri atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sekedar menyampaikan pengalaman yang berharga kepada saya. Matur nuwun Pak Pri. Sama-sama. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Ya, tidak, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Boja, di mana saat ini kami telah bercerita banyak pengalaman-pengalaman Pak Pri terkait dengan bagaimana penanganan kasus yang beraneka macam yang terjadi di SMA Negeri 1 Boja, bagaimana sebagai seorang pemimpin akan bersikap manakala menghadapi situasi-situasi yang ada, baik itu dilema etika yang terjadi di sekolahan khususnya di SMA Negeri 1 Boja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Christine Roktavia akan bersama-sama dengan Bapak Nur Hirin yang pada kesempatan kali ini akan melakukan sesi wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di SMK Muhammadiyah 2 Boja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar ya Bapak Nur Hirin terkait dengan apa yang kemarin telah saya sampaikan via telepon. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin banyak belajar dari Bapak Nur Hirin terkait dengan bagaimana langkah-langkah Bapak Nur Hirin dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus yang muncul di SMK Muhammadiyah 2 Boja ini. Baik Bapak, langsung saja ada beberapa ini Pak yang ingin saya belajar banyak dari Bapak Nur Hirin. Di dalam kegiatan PGP Angkatan 7, kami mendapatkan materi Bapak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral Bapak tentang pengambilan keputusan dalam satu instansi. Pak Hirin bisa berbagi banyak pengalaman terkait dengan dilema etika dan bujukan moral tersebut yang selama ini sudah dilaksanakan Pak Hirin? Ya tentunya di sebuah institusi ada pengalaman, kemudian banyak hal yang terjadi ya, terkait dengan tadi yang disampaikan dilema etika, kemudian bujukan moral itu pasti ada dan banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait kasus-kasus tersebut di sini. Kemudian Bapak, selama ini pada waktu Bapak menjadi seorang pimpinan dalam mengambil satu keputusan di sekolah Bapak, bagaimana kasus-kasus itu menerapkan kedua hal, bagaimana caranya Bapak untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dari kasus tersebut manakala Bapak menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tersebut Bapak? Ya tentunya dalam sebuah kasus dilema etika ya ada beberapa hal yang saya lakukan untuk mendapatkan sebuah keputusan atau kebijakan sekolah ya, kebijakan yang tepat untuk semua pihak. Artinya saya akan melakukan identifikasi masalah tersebut terlebih dahulu ya, karena menganalisis sebuah masalah ini akan nanti sangat menentukan, sangat mempengaruhi saya dalam mengambil kebijakan itu. Yang kedua adalah bagaimana saya nanti bisa melihat posisi saya, kemudian posisi yang sedang bermasalah dan tentunya semua pihak yang terkait dalam permasalahan, sehingga nanti keputusan yang diambil itu adalah keputusan terbaik bersama.
dan tentunya keputusan yang sudah saya ambil harus saya evaluasi untuk perbaikan-perbaikan kasus-kasus atau pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Nah, Bapak, terkait dengan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Nurhirin, tentunya Pak Nurhirin memiliki satu langkah khusus, Bapak, dalam penyelesaian kasus tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang selama ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Buja ini, Pak? Ya, terkait dengan pengelolaan kasus yang ada, ya ada beberapa langkah yang saya ambil. Ya. Yang pertama tadi saya melakukan analisa terhadap kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua saya akan membuat opsi-opsi daripada putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa saya ambil. Kemudian saya tentunya akan melakukan skala prioritas terhadap kasus-kasus yang ada, ya. Manakala itu adalah sangat prioritas, maka harus segera mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan tentunya kembali lagi bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita tentu menganut pada asas-asas yang ada di dalam organisasi tersebut, dan tentu juga melihat daripada regulasi-regulasi yang ada sehingga keputusan ini tidak saling bertentangan satu dan yang lain. Baik, langkah-langkah yang cukup konkret telah dilaksanakan Pak Nurhirin selama ini. Kemudian langkah efektif apa ini Bapak yang dilakukan untuk pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang selama ini dihadapi, Pak? Jadi untuk mengefektifkan sebuah penyelesaian satu kasus itu ada 3 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan analisis kasus. Kemudian yang kedua, saya meminta pendapat ahli terkait kasus yang sedang dihadapi dan juga melibatkan pihak-pihak terkait dari sudut pandang yang berbeda sehingga memperkaya saya untuk bisa mempertimbangkan banyak hal dalam memberikan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi daripada putusan yang sudah saya lakukan, apakah nantinya putusan yang saya ambil ini berdampak positif baik itu pada jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga nantinya keputusan yang sudah diputuskan ini tidak menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang. Itu ya Bapak. Bagus sekali. Tapi tentunya tidak lepas dari adanya satu tantangan ya Bapak. Selama ini pernah tidak Bapak menghadapi suatu tantangan? Kalaupun muncul satu tantangan, bagaimana cara mensikapi Pak Nurhirin? Ya, tentu saja di setiap permasalahan itu ada tantangan tersendiri. Ya, di antaranya adalah karena sebuah kasus tentu melibatkan pribadi-pribadi yang tentunya dari pribadi itu ada berbagai macam karakter. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Dengan bermacam karakter ini tentunya bermacam cara dan pemikiran sudut pandang yang harus saya kerucutkan. Kemudian juga adalah tantangan dari eksternal tentunya, ya, karena ini misalnya kasus yang melibatkan pihak eksternal, maka ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga tantangan daripada etika, kode etik di sebuah organisasi itu juga menjadi sebuah tantangan. Manakala sebuah kasus bertentangan dengan kode etik di organisasi di tempat kami bernaung, maka itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagaimana saya mensinkronkan antara kode etik yang ada kemudian dengan putusan dan kebijakan yang nantinya akan saya ambil. Saya kira begitu. Semacam itu ya Bapak. Kemudian Bapak terkait dengan waktu penyelesaian dalam suatu kasus, apakah selama ini Pak Nurhirin memiliki waktu tersendiri, waktu khusus tersendiri atau bagaimana Bapak? Ya, terkait dengan waktu tentu saya melihat jenis dan kriteria kasus, ya. Kalau kasus itu menjadi sangat prioritas, tentunya saya harus segera menyelesaikan pada saat itu juga. Sehingga waktu itu harus efektif. Waktu itu juga saya ambil keputusan. Kemudian manakala kasus tersebut adalah membutuhkan waktu tertentu, tentu saya akan menjadwalkan berbagai pihak yang terkait untuk berdiskusi bersama, duduk bersama, membicarakan kasus yang ada, sehingga perlu manajemen yang mungkin waktunya lebih lama dari kasus tertentu yang memang bisa saya ambil keputusan pada saat itu juga, sehingga tentu dalam mengelola ini tergantung pada kasus yang ada. Oh iya,
Kemudian Bapak pada waktu penyelesaian kasus, apakah ada seseorang atau barangkali faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan satu keputusan itu Bapak? Ya, tentunya ada dua faktor utama ya yang mempengaruhi kami dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah faktor yayasan. Karena kita ada di sebuah organisasi yayasan, tentu yayasan itu memiliki kode etik tersendiri, memiliki peraturan etika tersendiri, sehingga itu menjadi satu faktor utama dalam saya mengambil kebijakan. Yang kedua, di samping faktor dari yayasan juga tentunya kan faktor regulasi dari pemerintah ya, menjadi faktor pertimbangan. Dan tentu tadi saya sampaikan dalam mengambil keputusan saya terkadang meminta pendapat dari ahli yang sesuai dengan kasus yang sedang saya hadapi, sehingga nantinya dari pandangan yang dari sudut pandang yang berbeda dari ahli ini, saya nantinya bisa memberikan kebijakan atau keputusan yang tepat dan sesuai, seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bapak atas apa yang telah Pak Nurhirin sampaikan. Dari sekian banyak apa yang telah disampaikan tadi, tentunya muncul banyak pengalaman berharga, terutama selama Bapak menjadi seorang pemimpin di sini. Barangkali bisa disampaikan Bapak pengalaman berharga apa yang telah Bapak terima selama ini? Ya, tentunya dari sekian banyak kasus yang saya hadapi, banyak sekali ya imbal balik kepada diri saya. Yang pertama adalah saya menjadi pribadi yang lebih reflektif ya. Saya selalu merefleksikan apa yang terjadi kepada diri saya, sehingga nantinya saya menjadi lebih sadar diri, saya ini siapa, kemudian saya harus bagaimana, harus seperti apa. Yang kedua, hal ini akan menambah kepercayaan diri saya ya dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan yang tepat dan sesuai atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ini adalah bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam kompetensi berkomunikasi tentunya ya, karena dengan berbagai kasus yang ada ini semakin menambah kompetensi saya dalam berkomunikasi. Saya kira itu. Nah, luar biasa sekali pengalaman yang berharga yang tentunya insya Allah nanti ke depan akan bisa kami terapkan Bapak. Barangkali suatu saat saya berada di tempat yang baru ataupun mungkin saat ini pun dari pengalaman yang telah disampaikan Pak Nurhirin itu akan menjadi pengalaman yang berharga untuk saya sebagai motivasi saya ke depan. Terima kasih banyak Bapak Nurhirin dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat belajar banyak pada kesempatan kali ini. Sama-sama, semoga bisa memberikan manfaat sharing kita pada hari ini dan kelak di kemudian hari Bu Christine sudah memiliki sedikit pengetahuan ya. Iya, insya Allah Bapak. Matur nuwun, saya pamit dulu Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara singkat saya bersama dengan Kepala SMK Muhammadiyah 2 Boja, Bapak Nurhirin SPD MPD, yang pada kesempatan kali ini telah banyak memberikan motivasi kepada saya terkait dengan pengambilan keputusan di SMK Muhammadiyah 2 Boja pada waktu menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul karena adanya dilema etika. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali pada video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.